Saudara, hari ini kita akan belajar tentang meja makan Tuhan. Semua bilang meja makan Tuhan? Meja makan Tuhan. Kita akan belajar tentang beberapa kebenaran dasar. Jadi ini hal yang paling dasar tentang kebenaran-kebenaran dasar tentang perjamuan kudus. Ada macam-macam nama yang dikasih. Kalau kita di Indonesia biasanya namanya perjamuan kudus, di luar sana namanya meja makan Tuhan, ada namanya perjamuan Tuhan, macam-macam, namanya indah semua. Tapi walaupun berbeda-beda, semuanya berbicara tentang hal yang sama. Dan hari ini kita akan membaca dari 3 bagian firman. Sudah siap belajar dari 3 bagian firman? Artinya kita akan membaca dari 3 perikop. Siap saudara? Sedikit, berarti aduh lama nih. Sudah siap ya saudara? Oke, pembacaan pertama, kita akan belajar tentang latar belakang perjamuan kudus. Saudara, saya mau tanya dulu, sebelumnya ada yang sudah pernah belajar tentang dasar kebenaran perjamuan kudus? Kalau ada, minta angkat tangan. Ada? Ya, baru Papi aja. Jadi penting kita mengambil perjamuan kudus, tapi kita harus punya pengertian yang benar tentang perjamuan kudus. Amin. Jadi kita tidak hanya melakukannya seperti ritual keagamaan, tapi kita melakukannya dengan pengertian yang benar. Amin. Oke. Pembacaan pertama kita dari Kejadian 14 ayat 17 sampai 24. Ini adalah latar belakang perjamuan kudus. Sudah ditulis sejak Kejadian, kitab Kejadian. Sudah ketemu? Kejadian 14 ayat 17 sampai 24. 1, 2, 3. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedor Laomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, Melkisedek, Raja Salem, membawa roti. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka itu. Dalam pembacaan kita ini ada 2 raja. Ada Raja Sodom, satu lagi raja namanya Melkisedek. Satu adalah Raja Sodom, satu Melkisedek. Yes. Pertemuan Abram dengan Melkisedek ini satu sosok misterius. Ditulis di dalam Ibrani 7 bahwa Melkisedek, Raja Salem ini tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Hari-hari hidupnya tidak ada awalnya, dan tahun-tahun hidupnya tidak berkesudahan. Jadi dia manusia atau bukan, saudara? Dia nggak punya bapak, dia nggak punya ibu, dia tidak bersilsilah, artinya dia bukan keturunan siapapun di bumi. Melkisedek artinya Raja Kebenaran. Raja Kebenaran ini, Melkisedek, berasal dari Salem. Salem ini yang menjadi kata yang nanti membentuk kata Yerusalem.
Oke, saudara mengerti ya? Salem artinya damai. Dari Salem dibangunlah kata Shalom. Saudara ngerti? Raja Shalom, Raja Damai. Siapa dia? Melkisedek adalah preinkarnasi Kristus. Jadi Abram bertemu dengan Kristus, dengan Yesus. Tapi dia juga bertemu dengan satu raja lain, yaitu Raja Sodom. Kedua raja ini menawarkan kepada dia pemberian. Melkisedek membawakan roti dan anggur, Raja Sodom menawarkan ambil punyaku. Dan kita tahu dua raja ini berasal dari dua kota yang sangat berbeda. Satu dari kota damai, satu dari kota Sodom yang akhirnya dimusnahkan Tuhan. Amin. Yang diterima oleh Abram adalah roti dan anggur dari Melkisedek. Ini adalah latar belakang. Ini adalah cerita bayangan perjamuan kudus. Sudah mengerti ya? Jadi perjamuan kudus itu bukan cuma ada di Perjanjian Baru, sudah ada sejak dahulu Tuhan sudah tetapkan. Amin. Melkisedek disebutkan bukan hanya raja, tapi dia juga seorang, ada dalam bacaan kita tadi, Melkisedek ini adalah seorang imam. Di dalam Ibrani 7 dijelaskan bahwa Yesus adalah imam besar kita dari menurut peraturan Melkisedek. Kenapa? Yesus adalah imam besar. Amin. Tapi Yesus keturunan Lewi atau bukan? Nah, yang belajar sekolah minggu, Yesus keturunan Lewi atau bukan? Yesus bukan keturunan Lewi. Yesus berasal dari keturunan Yehuda. Karena Yesus anak Daud. Kan? Tuhan sudah menetapkan untuk bangsa Israel bahwa yang menjadi imam turun-temurun hanya yang berasal dari keturunan suku Lewi. Dan semua yang berasal dari Yehuda, keturunan Yehuda, semuanya akan menjadi raja. Tongkat pemerintahan tidak akan beranjak dari Yehuda. Jadi Yehuda itu keturunannya raja, Yesus berasal dari Yehuda. Tapi dia adalah imam besar. Menurut peraturan Melkisedek. Artinya gini, Yesus itu raja, tapi dia juga seorang imam karena dia yang mengadakan pendamaian bagi manusia. Amin. Mendamaikan manusia dengan Allah. Amin. Kenapa? Karena suku Lewi, imam-imamnya, pendamaian-pendamaian yang dilakukan dengan menyembelih hewan-hewan itu tidak cukup menghapus dosa manusia. Amin. Itu hanya simbol, tapi digenapi oleh Yesus waktu dia mengorbankan dirinya sendiri. Amin. Sudah mengerti ya latar belakangnya? Jadi dijelaskan juga bahwa selama imam-imam Lewi itu bertugas dalam upacara pendamaian, mereka selalu berdiri. Tapi ditulis tentang Yesus, setelah dia mengadakan pendamaian, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kenapa? Karena pengorbanan, pendamaian yang dilakukan Yesus itu tidak perlu berkali-kali. Satu kali saja selesai pekerjaannya. Amin. Sedangkan yang dilakukan suku Lewi harus dilakukan terus-menerus karena yang disembelih adalah hewan. Darah hewan tidak bisa menghapus dosa manusia. Amin. Hidup manusia harus ditebus oleh darah manusia juga. Oleh sebab itu Yesus, Allah yang menjadi manusia, turun untuk mengorbankan dirinya, menebus manusia. Amin, saudara? Sudah mengerti ya? Ini benar-benar bukan teori, tapi ini kebenaran dasar. Ini bukan teori, ini kebenaran dasar karena ini dilakukan oleh Yesus. Dan kita mesti tahu dasarnya kenapa kita ambil perjamuan kudus. Amin, saudara? Oke. Sekarang kita ke perjanjian baru. Dan kita akan belajar aspek-aspek dari perjamuan kudus. Ada 7 aspek. Saudara udah siap belajar 7? Kan biasanya 3, 4, 2. Hari ini kita belajar tentang 7 aspek dari perjamuan kudus.
3 aspek perjamuan kudus berhubungan dengan Kristus sendiri, 3 aspek berhubungan dengan tubuh Kristus, dan 1 aspek berhubungan dengan dunia. Mari kita buka pembacaan kita yang kedua, 1 Korintus 14 ayat 1 Korintus 10 ayat 14 sampai 22. Saya akan baca dan saya akan menjelaskan secara singkat ayat-ayat itu. Saudara sudah ketemu? 1 Korintus 10 ayat 14 sampai 22. Atau kita baca aja sama-sama. Ya, udah ada di layar? 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak mendapat dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Lanjut kita baca, geser ke sebelah, 1 Korintus 11 mulai ayat 23. Kita belajar banyak hari ini ya saudara. Jadi kita siapkan otak kita, kasih panas dia supaya bisa masuk. 1 Korintus 11 mulai ayat 23. Ini adalah ayat-ayat yang biasanya kita dengar waktu perjamuan kudus. Jadi hari ini kita belajar kebenarannya. Oke. 1, 2, 3. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, lanjut. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, yang diserahkan bagi kamu. Lanjut. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Menjadi peringatan. Lanjut. Dua 27. 28. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum. 29. Nah, barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. 30. Yang lemah dan sakit, dan 31. 32. Kita dididik supaya kita tidak dihukum bersama-sama. Amin. Sudah. Oke, 7 aspek utama dalam perjamuan kudus. Yang bagian pertama adalah hubungan perjamuan kudus dengan Kristus. Ada 3 aspek di dalamnya. Yang pertama, perjamuan kudus adalah proklamasi. Sudah yang catat boleh catat di ayat 26.
1 Korintus 11 ayat 26, minta dimunculkan. Dalam hubungannya dengan Kristus, perjamuan kudus adalah proklamasi, deklarasi, pemberitaan, pernyataan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Saat menerima perjamuan kudus, kita bukan saja sedang melakukan proklamasi publik. Kita lakukan itu di tempat umum kan biasanya, di gereja, dilihat oleh banyak orang. Amin. Waktu kita menerima tubuh dan darah Yesus, kita bukan saja sedang mendeklarasikan kepada orang-orang di samping kanan kiri kita untuk pemimpin kita, tapi yang paling penting kita sedang memproklamirkan kepada dunia yang tidak kelihatan, kepada dunia roh, kepada malaikat, kepada roh-roh jahat, kepada kerajaan surga, kepada kerajaan kegelapan, bahwa saya menyatakan, saya memberitakan bahwa Yesus sudah datang mati untuk saya dibayar lunas, saya orang merdeka. Amin. Amin, saudara. Yang paling penting itu yang tahu sebenarnya bukan orang kanan kiri. Yang paling penting yang harus tahu, iblis, kamu mesti tahu bahwa Yesus sudah membayar lunas saya. Kamu tidak berhak menuduh saya. Kamu tidak berhak mendakwa saya. Amin. Saya bukan lagi tawanan kamu. Amin, saudara. Jadi perjamuan kudus adalah tindakan proklamasi, deklarasi, pemberitaan. Bahwa kita sudah merdeka dari dosa, kita sudah merdeka dari kutuk, kita sudah merdeka dari penyakit, bahkan itu menyatakan, mendeklarasikan kepada diri kita sendiri. Kenapa penting? Saudara, saya punya satu kesaksian tentang perjamuan kudus. Beberapa waktu yang lalu, mungkin beberapa belas tahun yang lalu, saya udah pernah sering ceritakan ini, bahwa saya pernah mengalami pendarahan yang tidak berhenti. 2 bulan full, nggak berhenti, setiap hari dan banyak. Sampai saya perlu ditransfusi darah, saya harus, HB saya drop sampai saya lupa berapa, 5, karena ada kista di dalam rahim, kista yang seharusnya dioperasi. 3 cm saya lupa. Tidak ada yang mengajar, tapi saya percaya itu Roh Kudus yang membawa saya untuk setiap hari mengambil perjamuan kudus. Saya waktu itu tidak punya anggur dan roti, saya hanya punya air putih. Jadi waktu saya di kantor, setiap siang, ada 3 kali dalam sehari, pagi, siang, sore, saya akan berdoa. Saya benar-benar belajar dengan iman seorang anak kecil, yang saya baca di Alkitab itu yang saya lakukan. Saya belajar, Daniel 3 kali dalam sehari, dia berdoa, dia menghadap ke Yerusalem, dia berdoa. Itu yang saya belajar, lalu saya angkat perjamuan, pakai air putih, Tuhan saya percaya, saya mengimani, ini darah Yesus, dan oleh darah ini saya sembuh. Setiap hari, saya lupa berapa lama saya mengangkat perjamuan selama itu, tapi tiba-tiba satu hari, waktu itu kami bekerja di TV, waktu saya sedang ada dengan klien di wihara, lalu saya permisi ke toilet sebentar. Saya ke toilet, saya kencing, dan waktu saya buka celana, saya minta maaf, saya buka celana, 1 gumpalan segede jempol saya keluar. Dan sejak itu saya berhenti pendarahan. Oleh kuasa darah Yesus. Hanya dengan iman dan proklamasi, ini darah Yesus, saya percaya, saya mengimani. Amin. Itu yang paling penting, bahwa saudara percaya yang saudara terima ini benar-benar adalah darah Yesus, bukan minuman biasa, bukan minuman rasa anggur. Amin. Yang kedua, aspek kedua dari perjamuan kudus dalam hubungannya dengan Kristus, aspek kedua adalah peringatan. Ayat berikutnya, minta maaf, bukan.
Sebentar ya, saudara. Uh, 1 Korintus 11 ayat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan. Aspek kedua, perjamuan kudus dalam hubungannya dengan Kristus adalah sebagai peringatan. Saat menerima perjamuan kudus, kita melihat ke belakang. Mana salibnya? Oh, salibnya di depan. Oh ya, kita melihat ke teras. Kita melihat ke masa lalu, waktu Yesus mati bagi kita. Mengingat lagi kematian Yesus. Amin. Ada peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab yang Tuhan suruh jadikan ini peringatan bagimu. Yang Tuhan suruh catat, misalnya waktu saudara ingat pertempuran bangsa Israel dengan Amalek, lalu Musa harus mengangkat tangan. Selama Musa tangannya terangkat, bangsa Israel menang. Ingat? Nah, peristiwa itu Tuhan suruh ambil satu kitab, tulis di dalamnya menjadi peringatan akan peristiwa ini. Oke? Lalu peristiwa Pesach, Passover, peristiwa waktu anak-anak sulung di Mesir dibunuh Tuhan, itu juga sampai hari ini dijadikan peringatan. Amin. Ada peristiwa yang saking pentingnya, yang begitu penting, sampai Tuhan tidak sekedar suruh mengingat, mencatat, Tuhan suruh lakukan. Sampai aku datang kembali. Amin. Bukan saja diceritakan, kan ada bangsa Israel disuruh, waktu kamu keluar dari Mesir itu, kamu ingat kembali, kamu ceritakan kembali kepada keturunanmu, ya kan? Waktu kamu duduk, kamu berdiri, ceritakan bagaimana Tuhan membebaskan kamu dulu. Amin. Tapi perjamuan kudus, Tuhan tidak bilang menceritakan, Tuhan bilang lakukan. Lakukan ini, ingat ini, sampai aku datang kembali. Amin. Karena ini hal yang paling penting, ini adalah inti seluruh Injil, seluruh kebenaran Kristen. Amin. Ini kebenaran tertinggi bahwa Yesus itu datang mati untuk kita. Kamu harus ingat, bukan sekedar ingat, lakukan, praktekkan. Ada prinsip dalam dunia belajar mengajar, saudara. Ada prinsip dalam dunia belajar mengajar gini, anak murid atau manusia itu bisa mengingat sampai 40% apa yang dia dengar. Lalu dia bisa ingat 60% dari apa yang dia dengar dan dia lihat. Oke? Tapi dia bisa mengingat sampai 80% apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, dan apa yang dia praktekkan. Amin. Dengan kata lain, kalau kita mau memberi pengaruh yang kuat, yang bertahan lama, kita harus melakukan, harus demonstrasi, harus praktek, kan? Waktu mama-mama belajar satu resep, tidak cukup hanya lihat di YouTube, kan mesti praktek biar ingat, ya kan? Jadi ingat, oh waktu itu tuh gulanya kasih turun sedikit biar nggak terlalu manis kayak harus dipraktekkan. Amin. Begitu juga dengan perjamuan kudus. Ada beberapa hal yang Tuhan jadikan ini sebagai peringatan yang kita harus lakukan. Yang pertama baptisan, saudara ingat? Baptisan itu kita baca di Alkitab, tapi kita nggak cuma baca, kita juga harus melakukan. Amin. Ada juga pengurapan minyak untuk orang sakit, Tuhan suruh lakukan. Ada juga perjamuan kudus. Kenapa? Kenapa harus dilakukan? Ini adalah tadi yang bagian pertama, proklamasi, pernyataan publik. Pernyataan publik. Jadi saudara tidak sembunyi-sembunyi menjadi orang Kristen. Baptisan, pernyataan publik. Amin. Pengurapan orang sakit dengan minyak, pernyataan publik. Bagaimana kamu akan lihat kuasa Tuhan bekerja. Amin. Perjamuan kudus, pernyataan publik. Amin, saudara. Jadi jangan main-main dengan perjamuan kudus. Jangan asal-asalan ambil perjamuan kudus. Karena waktu kita ambil, kita sedang menyatakan gini, saya akan hidup sesuai dengan
Karena saya udah dibayar lunas. Semua, saya ini udah dibilang saya budak Tuhan. Amin, saudara? Kalau saya hidup tidak sesuai dengan Tuhan saya, yang malu siapa? Saudara sedang mempermalukan Tuhan. Saudara sedang mengingkari kuasa perjamuan kudus itu. Kenapa Tuhan suruh ingat? Berapa banyak dari saudara kalau kena masalah, ingat kematian Yesus? Waktu masalah lagi susah-susahnya, malah biasanya kebanyakan orang tuh menyalahkan Tuhan. Tuhan di mana? Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Mungkin saya sakit ini karena Tuhan marah sama saya. Itu sedang melupakan kuasa salib. Salib adalah bukti utama, bukti paling tinggi bahwa Tuhan mengasihi saudara. Tidak ada bukti yang lebih besar dari itu. Jadi kalau uang kurang sedikit, jangan tanya kenapa Tuhan tidak tolong saya. Karena Alkitab bilang gini, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau kita punya Yesus, kita punya segala-galanya. Amin. Maksud ayat itu gini, Yesus aja yang paling besar, paling mahal, Tuhan kasih. Apalagi yang lain. Apalagi cuma soal penghidupan, makan minum tiap hari. Barang, Tuhan tuh kalau Tuhan manusia, untung kita bukan manusia ya Tuhan, saudara. Kalau kita manusia tuh kayak kutik-kutik telinga ini sampai. Karena Yesus aja yang paling mahal, anaknya sendiri, saudara. Saya punya anak satu, laki-laki. Saya tidak bisa membayangkan kalau anak saya mesti tergantung disalib berdarah-darah, dicemooh, diludahin orang-orang. Jangan kan gitu, digosipin orang saja saya bisa datang ke orang itu. Mana kok punya mulut yang bicara tuh? Jadi Yesus saja yang anak Allah, yang mahal itu Tuhan kasih, apalagi yang lain. Jangan khawatir. Yang ketiga, jadi kita harus senantiasa, poin kedua tadi, mengingat kematian Yesus. Waktu dalam masalah, ingat kematian Yesus. Dosa saya saja yang sebanyak itu, saya yang harusnya masuk neraka aja, Tuhan bebaskan, apalagi masalah ini. Kecil aja bagi Tuhan, amin? Ya, kematian Tuhan itu harus menjadi yang paling tertinggi, yang menjadi dasar pemikiran kita menghadapi hidup. Amin. Yang ketiga, aspek perjamuan kudus dalam hubungannya dengan Kristus adalah antisipasi. Ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi kita tidak hanya melihat ke belakang, tapi kita juga melihat ke menantikan kedatangan Yesus. Berapa orang yang tidak sabar Tuhan Yesus mau datang? Belum siap ya? Cuma Ibu Desi yang tidak sabar, Tuhan datang sudah Tuhan. Bahkan di penutup kitab Wahyu, apa katanya? Ya, datanglah segera. Ya kan? Yohanes menanti-nantikan Tuhan. Itu udah berapa tahun yang lalu? Ratusan, ribuan tahun yang lalu. Dia udah nggak sabar. Kalau kita nggak sabar, berarti kita belum siap. Kalau kita masih sabar kayak Tuhan jangan datang dulu sebelum siap. Berarti belum siap. Mari kita hidup benar supaya kapan saja Tuhan datang, kita dijemput. Amin, saudara. Yang ketiga itu adalah antisipasi. Bahwa Tuhan akan datang kembali. Karena kalau Yesus tidak datang kembali, jadi apa dunia ini? Sekarang aja udah sehancur ini. Apalagi kalau lebih lama lagi Tuhan gak datang. Jadi apa dunia ini? Jadi sebenarnya kedatangan Yesus secara pribadi, yang kedua itu, menurut saya ya saudara, menurut saya itu menyelesaikan semua masalah. Kalau Yesus datang, kelar semua masalah kan? Ya. Kan karena waktu Yesus datang tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi sakit. Betul? Bagian yang kedua, perjamuan kudus dalam hubungannya dengan tubuh Kristus. Ada 3 aspek lagi.
Tadi kita belajar tentang 3 aspek perjamuan kudus dalam hubungannya dengan Kristus. Bagian kedua ini 3 aspek perjamuan kudus dalam hubungannya dengan tubuh Kristus. Siapa tubuh Kristus? Siapa tubuh Kristus, saudara? Kita, saudara dan saya, gereja Tuhan, eklesia. Kembali ke 1 Korintus 11:29. Ya, mari kita baca. Ada di layar. 1 Korintus 11 ayat 29. 1, 2, 3. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman. Kata yang dipakai untuk mengakui itu bahasa Indonesia. Bahasa aslinya artinya mengenali dengan benar, melihat di bawah permukaan. Jadi saya baca lagi dengan translate kata bahasa asli. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengenali dengan benar, tanpa melihat di bawah permukaan tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Amin. Ketika kita memahami, waktu kita memahami, kita mengerti, itu kita lihat di bawah permukaan. Amin. Misalnya ada orang marah-marah. Yang semua lihat, nih orang marah-marah, kenapa nih orangnya? Waktu kita lihat di bawah permukaan, oh dia baru hari pertama datang bulan, misalnya gitu, kan? Ya, jadi hormonnya lagi berantakan. Itu kita melihat di bawah permukaan. Apa penyebab dia rese? Waktu kita ambil, jadi aspek pertama adalah setiap kali kita menerima perjamuan kudus, kita sedang menerima tubuh Tuhan secara nyata. Tadi saya udah kasih tahu di awal tentang kesaksian saya, saudara ingat? Bahwa yang kita terima ini benar-benar adalah tubuh dan darah Yesus. Bukan minuman rasa anggur, bukan tepung-tepungan bentuk koin. Amin, saudara? Jadi iman kita itu harus timbul waktu kita menerima. Kita punya pengertian yang baru. Ini benar-benar tubuh Yesus, tubuh nyata. Memang kan kita bukan vampir ya, kita minum darah betulan. Tapi yang kita terima itu kita yakini dengan iman. Kita melihat ke bawah, ini betul-betul darah Yesus. Ini betul-betul tubuh Yesus. Amin, saudara. Ini waktu itu saya dalam kesaksian tadi, saya waktu itu tidak memahami perjamuan kudus sebagai simbol. Saya memahami itu sebagai benar-benar nyata. Ini tubuh dan darah Yesus. Begitu, saudara. Amin. Ada waktu kita di musik berpuasa, mungkin beberapa bulan yang lalu, lalu ada yang tanya saya gini, Kak, kalau kita kan puasa di musik, tapi kan nanti sebentar kita perjamuan, batal dong. Saya bilang, loh, tidak. Justru, kalau kamu mengimani itu makanan dan minuman, ya batal. Ya kan? Kalau itu benar-benar makanan dan minuman, kamu batal karena kamu puasa. Tapi kalau kamu mengimani ini tubuh dan darah Yesus, puasa kamu justru lebih jos. Gitu kan, saudara? Ya. Jadi perjamuan kudus itu, kita harus meyakini bahwa itu benar-benar adalah tubuh dan darah Yesus. Jadi kita harus mengenali dengan benar. Ini yang dibilang, mengenali dengan benar, mengerti dengan benar-benar, karena kita sedang melihat, mengakui bahwa yang saya terima adalah betul. Karena yang lihat, saudara, bukan cuma saudara. Ada iblis di samping kanan, samping kiri, dan oh ini dia, memang dia pikir ini cuma makanan dan minuman. Saudara ingat aspek tentang proklamasi? Itu yang paling penting, saudara. Apa yang kita yakini tentang ini? Tentang perjamuan kudus.
Yang kedua, aspek yang kedua, 1 Korintus 10 ayat 17. Yang pertama tadi saya pakai kata pengenalan. Yang kedua adalah partisipasi. Mari kita baca. Sudah ada di layar. 1, 2, 3. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Rotinya hanya satu, Yesus Kristus. Amin. Jadi aspek yang kedua, perjamuan kudus dalam hubungannya dengan tubuh Kristus, perjamuan kudus adalah partisipasi. Semua mendapat bagian. Amin. Amin. Kita adalah orang-orang yang mendapat bagian. Yohanes 6 ayat 53 sampai 53 bilang begini, saudara, saya baca ya. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Amin. Yesus adalah sumber kehidupan. Jadi semua orang percaya, waktu kita semua datang dalam satu kesatuan mengambil tubuh Kristus, kita semua mengambil bagian. Mengambil bagian, kata bahasa Indonesianya partisipasi. Amin. Kita semua berpartisipasi, ambil bagian, semua punya bagian di dalam tubuh Kristus. Semua punya bagian dalam kehidupan kekal. Amin. Oke. Bagian ketiga, aspek ketiga, perjamuan kudus dalam hubungannya dengan tubuh Kristus adalah persekutuan, koinonia. Ayat yang tadi, ayat 1 Korintus 10:17. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Coba saudara lihat dulu, kanan kiri dulu, coba perhatikan. Coba lihat, itu anak Tuhan loh, coba lihat mukanya tuh. Itu anak Tuhan, walaupun dia aneh, dia anak Tuhan, saudara coba lihat. Walaupun dia di rumah suka, aneh-aneh gitu, tapi di gereja lain lagi modelnya, tapi dia anak Tuhan loh. Yesus tuh mati buat dia juga, saudara. Amin. Walaupun orang di sebelah saudara tuh kadang bikin jengkel setengah mati, tapi Yesus mati buat dia juga, saudara. Persekutuan. Dalam perjamuan kudus, kita ingat gini. Yesus mati bukan cuma untuk saya. Yesus mati juga untuk orang yang sebelah ini. Juga untuk orang yang ada di rumah, yang kayak rese banget, tapi Yesus mati untuk dia juga. Amin. Itu biasanya yang suami istri udah so baku sikut. Yesus mati untuk dia juga. Karena itu sangat menyakitkan hati Tuhan bahwa waktu kita datang menerima perjamuan kudus dan kita membenci saudara kita dalam hati kita. Itu kita datang dengan cara yang tidak layak. Karena Tuhan mati bukan cuma untuk saya, Tuhan mati untuk orang yang saya benci juga. Amin, saudara. Dan sebagai satu tubuh, banyak anggota tapi satu tubuh. Amin. Di dalam koinonia, dalam persekutuan, satu sakit, yang lain rasa. Amin. Waktu kita sama-sama menikmati, menerima tubuh dan darah Yesus, kita juga mendeklarasikan, saya tidak hidup sendiri. Saya hidup bersama sesama saya. Apa yang dia derita, saya derita dan akan saya tanggung. Amin. Amin, saudara. Jadi nanti sebelum kita menerima, kita bereskan dulu. Makanya kita biasanya disuruh bereskan dulu hati, baru terima perjamuan kudus. Supaya kita menerima dengan cara yang layak, cara yang benar. Amin, saudara.
Ini Paulus tulis karena ini masalahnya jemaat Korintus. Mereka menerima perjamuan, tapi gontok-gontokan sana-sini. Ini cuma bukan masalah gereja di Korintus, tapi gereja sekarang. Perjamuan kudus jadi seperti ritual. Tidak ada bedanya dengan ritual di pura, di mana-mana gitu. Tidak ada bedanya. Karena dalam hati dongkol, tapi tetap melakukan ritual. Itu cara yang salah. Amin, saudara? Jadi, waktu sebelum kita mau terima, tadi ada, biasa tuh kan hari Minggu pagi-pagi tuh, yang suka cuci itu kan mama tuh biasa. Nah, mana kos kaki yang sebelah, mama sudah siap begini, mesti, kenapa ini sudah mau pergi baru kopuk lagi. Yang tadi, dalam hati Tuhan saya mengampuni mama saya, yang tadi sudah cerewetin, jadi saya datang ke gereja dengan hati yang dongkol, Tuhan saya mengampuni. Selesai perjamuan, datanglah ke mamanya, mama saya sayang mama, terima kasih ya sudah mengingatkan saya dengan kata-kata yang manis. Amin, saudara. Jadi yang ketiga, aspek perjamuan kudus dalam hubungannya dengan tubuh Kristus adalah persekutuan. Kita semua walaupun banyak anggota tetapi satu. Semuanya bekerja untuk satu tujuan, untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Untuk kemuliaan Yesus. Jadi walaupun sebelah-sebelah ini bikin jengkel, ingat kalau Tuhan juga mati untuk dia, dan kita harus bekerja bersama-sama melayani Tuhan. Amin. Kalau dia jatuh, jangan sasu bilang toh, tapi ingatkan dia. Ingatkan dia, tegur dalam kasih. Amin. Kita tuh biasanya menegur untuk kepuasan emosi kita, bukan menegur dalam kasih. Nah, menegur, jangan sampai kamu jatuh. Tuhan tuh, Yesus tuh mati buat kamu. Jangan sampai sia-sia hidupmu. Begitu ya, saudara. Saya sedang berbicara kepada diri saya sendiri. Yang terakhir. Sudah lega? Yang terakhir. Bagian ketiga. Perjamuan kudus dalam hubungannya dengan dunia. Yang pertama, bagian pertama tadi perjamuan kudus dalam hubungannya dengan Kristus. Yang kedua, ada 3 aspek tadi. Yang kedua, perjamuan kudus dalam hubungannya dengan tubuh Kristus. Yang ketiga, perjamuan kudus dalam hubungannya dengan dunia. 1 Korintus 10 ayat 20 dan 21. 1, 2, 3. Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh jahat. Terus. Satu. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Bagian terakhir ini, perjamuan kudus, bagi kita orang percaya, dan dunia adalah perjamuan kudus ini menjadi pemisahan. Amin. Ini yang membedakan kita dengan dunia. Amin, saudara. Artinya, waktu kita menerima tubuh dan darah Tuhan, kita mendeklarasikan, saya tidak lagi hidup sebagai hamba kegelapan. Saya tidak lagi hidup melakukan dosa. Saya tidak lagi hidup kompromi. Saya akan hidup di dalam terang, titik. Tidak ada tapi, tidak ada kecuali. Amin, saudara. Jadi segala jenis keterlibatan kita dengan dosa, kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk itu biasanya mendatangkan dosa, soalnya, saudara. Amin. Kebiasaan buruk tuh contohnya gini, misalnya sukanya scroll medsos. Diam semua. Scroll medsos tuh dosa nggak, saudara? Tapi bisa mendatangkan dosa. Ya kan? Itu menjadi kebiasaan buruk, bisa sampai malam tidurnya. Lalu akhirnya besok paginya tidak sempat berdoa. Lalu pas lihat postingan orang, dalam hati timbul, kenapa dia kayak gitu? Menimbulkan dosa. Kan? Jadi kebiasaan buruk itu biasanya memimpin kepada dosa. Jadi semua keterlibatan kita dengan
dosa, dengan kebiasaan buruk, dengan kuasa gelap, okultisme dalam bentuk apapun, ramalan yang terlihat modern di medsos saat ini itu banyak dan gampang sekali diakses. Waktu kita menerima ini, kita menyatakan saya putus dengan itu semuanya. Karena Yesus datang membawa perjanjian baru. Amin. Perjanjian baru itu artinya gini, ini kontrak baru. Artinya semua kontrak lama tidak lagi berlaku. Amin. Perjanjian yang baru ini menimpa di atas perjanjian-perjanjian lama, termasuk dosa keturunan, penyakit keturunan, semuanya. Waktu kita terima, kita mengimani, saya tidak harus menanggung penyakit keturunan yang dari sapu orang-orang tua itu. Biasanya mereka apa? Penyakit darah tinggi misalnya. Darah tinggi, saya tidak lagi menanggung, putus sampai di sini. Darah Yesus sudah membayar. Kalau kita mengimani, itu akan terjadi. Amin. Dan juga pemisahan berarti kita tidak lagi melakukan apa yang dulu kita lakukan. Jangan hanya bertobat setiap awal bulan, habis itu berdosa 3 minggu, habis itu nanti bulan depan, awal bulan, baru disucikan lagi, dikuduskan lagi oleh darah Yesus. Saudara, kalau saudara sudah mandi, main becek lagi nggak? Tidak. Yang bapak-bapak kalau sudah mandi, kayak Kaniki kan suka potong rumput. Habis itu potong rumput lagi nggak? Kalau saudara pakai baju putih, saudara akan sangat berhati-hati di mana saudara duduk. Ya kan? Pakai baju putih semua dari atas sampai bawah. Saudara akan sangat berhati-hati mau duduk, ada kotor tidak, nanti noda. Ya kan? Betul kan? Seperti itulah harusnya sikap kita waktu kita menerima perjamuan kudus. Saya udah disucikan, saya nggak bisa lagi main-main dengan dosa. Amin. Jadi waktu kita terima, kita bereskan hati kita dulu sebelum kita terima. Tuhan, saya minta ampun atas dosa ini, akui. Kalau di rumah kita ada punya barang-barang yang menjadi barang-barang yang menjadi medium untuk roh-roh jahat. Misalnya ya, saudara. Saya kasih kesaksian lagi. Jadi waktu saya mengerti tentang pengajaran barang-barang tumpas. Waktu bangsa Israel berperang dengan musuh-musuh, ada barang-barang dari musuh-musuh mereka itu yang mereka bawa pulang, barang jarahan, kan? Ada barang yang Tuhan suruh bakar semuanya, tidak boleh ambil, karena kutuk dari barang itu akan menjadi kutukmu. Amin. Dan saya belajar untuk mengusahakan di rumah saya tidak ada barang model apapun, misalnya waktu itu ada dikasih pajangan geisha dari Jepang, dibawakan salah satu dosen ya, dari Jepang, datang, bakar. Pajangan dari Jepang, bakar. Boneka sebesar begini, bakar. Ya karena yang saya mengerti adalah, Tuhan bilang ini, jangan membuat bagimu yang menyerupai apapun. Apapun. Bagi saya, nanti Roh Kudus akan mewahyukan ini sesuai kebutuhan saudara masing-masing. Tapi bagi saya, waktu saya diwahyukan, saya tidak menyimpan bahkan lukisan diri saya, atau saya dengan suami, tidak saya simpan. Saya nggak ada pajangan apa-apa di rumah, kalau saudara lihat. Saya tidak mau ada yang mengambil bagian di dalam situ. Ada roh-roh lain. Pemberian-pemberian yang saya nggak tahu, dulu saya suka koleksi wayang golek itu. Nah, saya punya koleksi itu, bakar. Pemberian orang berbentuk candi, bakar. Apalagi segala macam, bakar. Karena dengan ini saya mengerti, saya dipisahkan. Dengan perjamuan kudus, dengan darah dan tubuh Yesus, saya dipisahkan. Tidak seperti orang dunia. Amin. Tapi saudara pulang jangan sampai bakar, nanti rumah kosong semua karena tidak ada barang-barang lagi. Minta Roh Kudus mewahyukan Tuhan, barang apa yang perlu saya keluarkan dari sini yang Tuhan tidak berkenan. Karena ada roh-roh lain di dalamnya. Ini menjadi rumah untuk roh asing di rumah saya. Superhero saya nggak punya. Walaupun anak saya laki-laki, saya nggak punya.
Karena superhero kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara. Jadi 7 aspek, saya undang tim musik. 7 aspek dari ibadah perjamuan kudus. Yang pertama adalah proklamasi, perjamuan kudus sebagai proklamasi. Yang kedua, perjamuan kudus sebagai peringatan. Yang ketiga, sebagai antisipasi. Lalu yang keempat, sebagai pengakuan, pengenalan. Yang kelima, perjamuan kudus adalah partisipasi kita bersama-sama sebagai eklesia, sebagai gereja Tuhan di dalam tubuh Kristus. Yang keberapa? Yang keenam adalah persekutuan, yes, koinonia. Anda ingat. Yang terakhir adalah pemisahan kita dengan dunia.